Selamat pagi Bu Diva, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi MRP atau Material Requirement Planning. Adapun kelompok kami terdiri dari Gregorius William dengan NIM 202214015, Chelsea Yohan Agatha dengan NIM 202214016, Marcelinus Yosi Surya Nugraha dengan NIM 202214017, Natalia Lintang dengan NIM 202214019, Stefani Gafrila Sinsin Andita dengan NIM 202214020, Teresia Kavila Orenceriti dengan NIM 202214024, dan Elizabeth Irma Normalita dengan NIM 202214025. Yang pertama adalah definisi dari MRP. Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem yang bermanfaat untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Biasanya, sistem MRP ini digunakan oleh perusahaan manufaktur yang memang banyak memproduksi barang dan permintaan. Intinya, sistem MRP adalah sistem yang biasa digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan penting para divisi produksi. 3 pertanyaan itu adalah, barang apa yang dibutuhkan, berapa banyak barang tersebut dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Selanjutnya ada pengertian MRP menurut para ahli. Yang pertama, Stevenson pada tahun 2005. Menurutnya, MRP adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengartikan Master Production Schedule atau MPS dengan rencana produksi utama untuk produk jadi atau produk akhir yang kemudian diterjemahkan ke beberapa tahap, yaitu persyaratan, komponen, dan bahan baku rakitan. Yang kedua ada Yuda Astana pada tahun 2007. Menurutnya, MRP adalah sebuah konsep yang digunakan di dalam manajemen produksi yang membahas tentang perencanaan yang baik dan benar dari persyaratan produk di dalam proses produksi sehingga barang yang diminta akan tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada Heiser dan Render pada tahun 2010. Menurut mereka, perencanaan MRP adalah metode persyaratan terkait yang penerapannya memakai daftar persyaratan material, inventaris, perkiraan pendapatan, serta rencana produksi utama untuk menentukan persyaratan bahan baku mana yang akan digunakan. Yang keempat, ada Schroeder pada tahun 1994. Menurutnya, MRP merupakan sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk perencanaan dan pengendalian inventaris serta kapasitas bahan baku yang digunakan. Manfaat MRP atau Material Requirement Planning bagi perusahaan adalah yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. Dengan adanya peningkatan pelayanan seperti memberikan pelayanan yang jelas, tidak bertele-tele, mau menerima saran dan keluhan pelanggan, membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kedua, pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja lebih meningkat. Fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas organisasi berbentuk fisik yang digunakan dalam kegiatan organisasi serta memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dengan fasilitas kerja yang baik, diharapkan pegawai dapat bekerja secara maksimal dan dapat memberikan kontribusi yang nyata. Ketiga, pembelian bahan atau material lebih baik dengan pembuatan perencanaan dan penjadwalan. Dengan adanya perencanaan akan membantu proses produksi perusahaan. Contohnya adalah efisiensi. Semakin tinggi efisiensi, maka semakin besar profit yang diterima oleh perusahaan. Yang keempat, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Apabila kita dapat merespon perubahan pasar secara cepat, maka produksi dapat segera menyesuaikan permintaan pasar tersebut. Proses terjadinya MRP atau Material Requirement Planning.
Terdapat beberapa langkah yang harus dilewati dalam upaya penyusunan material recruitment planning, yaitu diantaranya adalah yang pertama, netting atau biasa disebut dengan persyaratan bersih. Merupakan penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor atau biasa disebut dengan gross requirement dengan persediaan yang ada. Yang kedua, yaitu loading atau biasa disebut dengan kuantitas pesanan. Merupakan salah satu tahap di mana jumlah pesanan untuk di setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Yang ketiga yaitu offsetting, biasa disebut dengan rencana pemesanan. Merupakan fase di mana waktu pesanan yang direncanakan ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu dengan pesanan dari pemasok. Kemudian yang terakhir yaitu exploding, di mana tahap ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk jadi yang dibutuhkan dengan menentukan bill of material dan kebutuhan kotor dari masing-masing komponen. Selanjutnya adalah kelebihan MRP. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk memberikan harga yang lebih bersaing. Yang kedua, mampu memberikan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, dapat meminimalkan stok atau persediaan bahan baku. Yang keempat, memberikan layanan terhadap pelanggan secara lebih baik. Yang kelima, mampu memberikan respon yang baik terhadap permintaan pasar. Yang keenam, adanya kemungkinan untuk memperbarui program utama yang dijalankan. Yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk menunda atau membatalkan pesanan. Yang kedelapan, dapat mengubah kuantitas pesanan. Yang kesembilan, dapat memajukan atau bahkan menunda berakhirnya pesanan. Kekurangan MRP. Berikut beberapa kekurangan dari MRP. Yang pertama, penggunaan sistem MRP adalah integritas data, yang berarti bahwa jika data dalam laporan inventaris salah, maka data BOM atau master plan juga akan memberikan data yang salah. Yang kedua, MRP adalah sebuah sistem informasi yang benar-benar membutuhkan data spesifik mengenai berapa lama perusahaan menggunakan komponen yang berbeda untuk memproduksi produk tertentu dengan asumsi semua variabel. Yang ketiga, sistem ini juga beranggapan bahwa lead time dalam proses produksi sama seperti setiap produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penerapan MRP di perusahaan. Yang pertama adalah mengurangi jumlah persediaan. Sebuah perusahaan, baik makro maupun kecil, akan mampu menentukan berapa banyak komponen yang dibutuhkan memakai sistem ini. Penghitungan menggunakan aplikasi ini menjadi lebih relevan. Perusahaan dapat menghitung bahan baku untuk memenuhi jadwal produksi, sehingga kelebihan persediaan dapat terhindari. Perangkat software yang digunakan sangat berguna untuk hal ini. Yang kedua, mengurangi waktu tenggang atau lead time. Perencanaan kebutuhan inventories dapat mengurangi waktu tenggang atau lead time maupun waktu tunggu saat produksi dan pengiriman ke pelanggan atau konsumen. Menggunakan aplikasi kasir eReapos melakukan identifikasi jadi mudah. Pengadaan material atau bahan akan diidentifikasi oleh perusahaan. Hal itu diperlukan untuk memenuhi tanggal jatuh tempo pengerjaan pesanan konsumen. Metode ini akan menghindari keterlambatan produksi. Kemudian yang ketiga, komitmen pengiriman realistis ke pelanggan. Memakai MRP, maka bagian marketing bisa memberikan informasi mengenai kapan waktu pemasaran tepat. Dengan begitu, pengiriman produk kepada pelanggan lebih memiliki potensial untuk terjual. Hal tersebut diambil perusahaan untuk berkomitmen kepada pelanggan dengan menggunakan perencanaan kebutuhan inventories.
menghasilkan keluaran yang terhubung ke siklus. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasi. Alur produksi sebuah perusahaan tidak terganggu karena adanya metode MRP yang dapat mengendalikan aliran bahan. Adanya produk kasir dari area POS atau point of sale Pro sebagai aplikasi kasir online dan offline yang lebih lengkap serta mudah. Kalkulator perencanaan kebutuhan inventories atau MRP calculator untuk memonitor banyak toko atau multi outlet real time online menggantikan mesin kasir lama. Juga memudahkan untuk transaksi kasir, pergerakan barang, dan performa karyawan toko. Sekian presentasi hasil diskusi kami tentang Material Requirement Planning atau MRP. Semoga dapat berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata kami. Sekian dan terima kasih.